Halo guys, kenalin nama aku Syarika Salma Roeja. Aku dari UI Saizu Purwokerto. Aku jurusan HKI. Di sini aku menjelaskan tentang poligami. Apa sih poligami? Yuk simak video berikut. Hai guys, di sini aku tuh mau jelasin macam-macam pernikahan. Macam-macam pernikahan itu ada 3 ya. Yang pertama, poligami. Poligami itu pria memiliki lebih dari 1 istri. Nah, kalau poliandri itu wanita memiliki lebih dari 1 suami. Terus yang terakhir itu ada monogami. Monogami itu hanya memiliki 1 pasangan hidup, istri dan suami. Nah, pada kali ini di poligami aku menjelasin nih tentang dasar hukum, pendapat ulama klasik, ulama kontemporer, dan asbabun nuzul ayat poligami. Yuk simak videonya. Nah, kalian tahu nggak sih dasar hukum poligami itu apa? Dan ayat apa dan gimana? Nah, aku mau jelasin ya. Dasar hukum poligami itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 3. Aku bacain dulu ya. Wa'intum ala tuksitu fil yatama fa'inihuma tobakolakum minan nisa masaan rasulah warubanga fa'inhitum ala tadilu fawahidatan aw mamalakat aimanukum dan liga anna ala ta'ulu. Nah, apa sih artinya? Artinya itu, bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Lalu, bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah 1 perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada 3 perbuatan aniaya. Terus ada juga nih, menurut hadis riwayat Abu Dawud tentang cerita sahabat Wahb bin Al-Asyadi dapat dijadikan sebagai pelajaran. Nah, Wahb bin Al-Asyadi itu pernah bercerita, saya masuk Islam dan saat itu mempunyai istri 8. Kemudian saya itu bercerita kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, ihtaro min huma arba'a, pilihlah 4 dari mereka. Nah, di sini aku mau jelasin asbabun nuzul ayat poligami. Ada 3 ya. 1. Perintah poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 berdasarkan pada aspek sosial sejarah bangsa Arab ketika itu. Atau asbabun nuzul ayat ini tersebut bukan perintah untuk poligami, tetapi sekedar memperbolehkannya. Terus, yang kedua, surat An-Nisa ayat 3 justru ingin membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang ketika itu tidak memiliki batasan. Yang terakhir, surat An-Nisa ayat 3 membatasi jumlah maksimal istri hanya 4 dari jumlah tak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari 1 hingga 4 perempuan ya guys. Yang terakhir nih, menurut pendapat ulama. Di sini tuh ada pendapat ulama klasik sama pendapat ulama kontemporer. Kalau pendapat ulama klasik itu ulama yang dahulu loh, tapi kalau ulama kontemporer itu ulama yang modern. Aku jelasin ya tentang pendapat ulama klasik. Nah, menurut Syekh M. Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Mujtahid berikut. Ibaratnya ada ya, dibaca sendiri. Nah, nih aku bacain artinya aja. Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya secara kaidah kewajiban tidak berkaitan dengan seorang perempuan, pilihlah yang baik. Nikah tidak wajib berdasarkan 2, 3, atau 4 perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijtima ulama. Nah, terus emang pendapat ulama klasik cuma itu doang ya? Enggak nih, masih ada satu lagi. Syekh Wabah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Abdillah
Nah, di sini tuh mereka jelasin loh kalau monogami adalah sistem perkawinan yang paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal atau pokok dalam syariat. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim yang bersifat pengecualian. Sistem poligami mengalahi asal dalam syarat. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan atau solusi kecuali keperluan mendesak karena syariat Islam yang tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapa melakukan poligami. Syarat Islam hanya memperbolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Kayaknya cuma 2 aja deh pendapat ulama klasik. Terus aku mau jelasin ulama kontemporer ya. Nah, pendapat ulama kontemporer itu ada Mujtahid Mulia mengatakan poligami haram. Keharaman disebabkan faktor lain karena bertentangan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap wanita, menyalahi prinsip nikah misakon khalidon atau komitmen besar, prinsip mawadah warohman, egalitarian, suami istri, musyariah bil ma'ruf, dan monogami. Nah, sebelum penutupan, aku mau ngasih analisis nih tokoh poligami di Indonesia. Tokoh agama yang berpoligami dan bercerai nih ada Opik, Ustadz Al-Bashir, Agim, Ustadz Abdul Somad. Nah, terus ada nih tokoh agama yang berpoligami dan tidak bercerai. Itu ada almarhum Ustadz Arifin Ilham, Syekh Puji, dan ulama wilayah Madura. Nah, kenapa sih bisa bercerai atau gimana? Nah, itu nih ada gara-gara penyebabnya itu faktor ekonomi, kepribadian, keikhlasan istri, adat masyarakat. Nah, pada khusus Rasulullah, poligami bukanlah syahwat tetapi tuntunan syar'i. Contohnya, kisah istri Rasulullah yang sebenarnya bernama Ummu Habibah, anak dari Abdul Sufyan yang memusuhi Rasulullah. Sekian dari aku, bila ada kesalahan dimaafin ya. Ya guys, gimana nih video yang barusan aku jelasin? Apakah kalian mau poligami? Jangan mau sih, poligami itu gak enak dan didoakan. Jadi, kalian jangan mau ya kalau poligami. Sekian dari aku, bila aku banyak salah dimaafin ya. Dadah, sampai jumpa kembali.